Halo Basis People, gue Aca, gue Caca. welcome to Basis Podcast, bahas bisnis podcast. Hai Basis People, kenalin gue Salsabila Putri Mahardika, tapi biar lucu aja panggil gue Aca dari S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Dan gue gak sendiri nih Basis People, bareng sama partner gue. Halo, gue Najma Catri, tapi biar mirip sama Aca, boleh panggil gue Caca. Gue dari S1 Kesmas, gue angkatan 2022 juga, dan gue anak UPN juga pastinya dong. Iya UPN dong. itu bela negara bro. Yes, jadi sampai beberapa bulan ke depan, duo Caca ini, duo Caca, bakalan nemenin kalian terus loh. Kita akan nemenin kalian di Basis Podcast, aka Bahas Bisnis Podcast. Yoi, namanya juga bahas bisnis podcast ya. Udah pasti kita bakalan ngebahas dan ngobrol-ngobrol tentang bisnis. Nanti kita akan bahas bisnis bareng narasumber-narasumber yang pastinya akan keren banget. Dan gue berharap bisa banget untuk ngasih insight dan memotivasi teman-teman ataupun business people yang mau memulai bisnis baru, atau kalau ada yang udah punya bisnis supaya semakin semangat dan semakin gencar dalam menjalankan bisnis yang lagi dijalanin. Iya, bener banget. Dan di sini tuh kita nggak akan cuma sharing bareng narasumber aja kan, Caya. Nanti, nanti kita akan juga bahas tentang tren-tren nih seputar bisnis dan ekonomi yang lagi hype. Pokoknya asik banget deh. Setuju. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada saran tentang topik atau isu yang lagi happening gitu dan takut gue dan Aca kelupaan, pengen gue dan Aca bahas, boleh banget request aja di comment section. Nanti gue akan bahas bareng Aca. Kita bakal diskusi bareng, jadi feel free, dan gue akan senang banget kalau misalkan ada yang request, please bantu kami supaya supaya kita diskusinya juga enak, teman-teman juga bisa semangat untuk kasih opini di kolom section. Dan gue juga bakalan seneng banget tuh kalau misalkan teman-teman mau berpartisipasi untuk ngasih kita request ataupun dan lain sebagainya. Anyway, kalau misalkan teman-teman kayak mau UPN nih, ada bisnis yang lagi dijalanin atau akan dijalanin dan pengen banget dipromosiin sama kita, langsung aja bisa kirim ke Instagram jempol_talks ya teman-teman. Karena itu tuh gratis dan gak dipungut biaya, dan pastinya itu bakalan bermanfaat banget buat kalian untuk naikin exposure bisnis-bisnis kalian. Setuju banget. Jempol talks @jempol_talks. Nanti bakalan bisa dipromoin di podcast juga bisa, di jempol juga bisa, di mana aja bisa pokoknya. Langsung aja dicek dan di DM ya guys, supaya nanti bisa diproses sama adminnya. Nah iya bener banget. Nah kira-kira nih di podcast pertama ini enaknya tuh bahasa apa ya, Cak? Apa ya yang lagi trending sekarang ya? Dulu deh, kalau di FYP TikTok gue tuh akhir-akhir ini lumayan sering banget ada kayak thrift gitu, kayak tentang thrift aja. Misalkan ada yang buat konten A Day in My Life versi belusukan untuk nge-thrift ada, try on hasil thrifting itu ada, haul atau unboxing hasil thrifting itu juga ada, bahkan ada juga yang sampai ngasih tips and trick buat thriftingan yang baik dan benar supaya dikasih murah itu gimana, itu ada semuanya. Jadi gue kayak merasa ini tuh sebenarnya apa ya, apakah saya harus mencoba juga untuk nge-thrift atau gimana ya, itulah akhirnya. Iya, ternyata rame juga ya thrifting online gitu. Rame. Iya, rame. Nah kebetulan tuh gue juga jarang buka TikTok tahu. Ya ampun, healing lo apa Cak kalau bukan TikTok, Cak? Apa ya? Tapi kalau dari lo sendiri nih, BTW lo tuh pernah thrifting gak sih, Cak? Pernah sih gue, tapi kayak nggak sering-sering banget gitu. Karena yang kayak tadi gue bilang, gue lagi scroll TikTok, terus ada yang live shopping nge-thrift. Nah, itu suka ada live shoppingnya, terus habis itu gue tontonin, loh kok lucu,
kok harganya cocok di gue beli deh. Itu jadi kayak semua itu bermula dari situ. Tapi itu kayak masih online aja, padahal sebenarnya kalau dari konten TikTok yang gue tonton yang tadi gue sebut tuh yang ada in my life apa segala macam itu kan nge-thriftnya kan offline. Iya. Nah, gue melihat tuh seru banget dan gue merasa kayaknya sebenarnya euforia dan kesenangan nge-thrift tuh ya pas kita belusukan ke pasar tawar menawar dengan penjualnya gitu sih. Gue pengen banget untuk nge-thrift secara offline. Oh iya, iya sih bener. Jadi lebih dapat gitu ya feel-nya ya di situ. Nah, kira-kira menurut lo ini nge-thrift itu worth it nggak sih, Ca? Dari base apa yang udah lo beli nih gitu? Berdasarkan apa yang gue beli ya kemarin itu menurut gue worth it sih, karena gue tuh sempat beli kemarin itu kayak semacam sweater dan knitwear gitu, karena apa ya akhir-akhir ini lumayan rame juga gak sih nih para knitwear ini cardigan, sweater apa segala macam. Itu gue melihat di thrift rame, di toko-toko online, di apa namanya lokal maupun non lokal itu juga lagi banyak nih yang ngeluarin koleksi-koleksi knitwear. Iya, bener-bener. Iya, lagi banyak banget sih yang jual kayak cardigan, sweater. Tapi gue juga tetap suka sih, Ca, walaupun berada di tengah teriknya cuaca Pondok Labu dan Limo ini ya, apalagi. Limo, jangan ditanya guys, siapa yang anak Limo di sini? Ramaikan kolom chat, karena kita sebagai warga Limo harus menuntut keadilan bahwa Limo sudah tidak kuat dengan kepanasannya. Tolong guys, tolong. Iya bener banget ya. Terus kalau misalkan dari thriftingan lo nih gimana nih, Ca? Kan lo tadi udah cerita-cerita nih apa aja yang lo udah beli kan. Nah dari thriftingan lo tuh gimana? Oke nggak? Worth it nggak nih? Gitu bisa di-sharing. Yang thrift gue kemarin, beberapa thrift yang gue beli itu karena gue masih belinya yang basic-basic juga gitu ya, jadi gue tidak berharap banyak dan gue tuh selalu set budget gitu. Gue gak pernah beli yang lebih dari 50.000 karena iya jadi kayak sekitar 20-30an gitu, karena memang yang gue pengen beli tuh ya masih basic-basic aja, dan gue merasa 20-30 tuh untuk second hand, untuk barang second hand, dan untuk barang-barang yang masih basic itu gue merasa kayaknya masih ada deh yang jual dan gue merasa masih oke. Sedangkan tapi kalau misalkan beda cerita ya, misalkan lo beli yang emang yang vintage atau yang unik-unik kayak leather jacket atau leather pants atau corduroy or something lah pokoknya, itu gue rasa ya lo perlu untuk naikin budget lo juga. Jadi kalau gue pribadi karena tadi gue lihat budget di bawah 50, jadi ya gue bahkan pernah beli thrift cardigan itu 15.000. Jadi worth it banget. Dan pas nyampe tuh kayak masih bagus parah. Dan karena gue belinya online, ya nggak perlu effort yang gimana-gimana. Ditambah juga kita nggak perlu ongkos juga guys sih, dan tenaga, iri tenaga. Jadi menurut gue berdasarkan apa yang gue beli itu worth sih. Tapi pintar-pintar lu milihnya gimana sebenarnya. Tapi demi apa sih 15.000? Jujur gue masih speechless banget nih, Ca, dengernya loh. Jujur. Ya beneran tapi pas gue beli juga kayak beneran gak sih 15, bener gak sih? Gue udah gak, iya karena 15 juga gue yang apa namanya, gue gak menaruh ekspektasi yang gimana-gimana, dan pas sampai ternyata masih bagus, sumpah. Serius. Tapi sumpah sih kalau jujur gue agak speechless ya. Cuman kalau menurut pandangan lo tuh gimana nih, Ca? Lagi dan lagi gue bilang karena gue baru beberapa kali beli dan harganya oke juga, jadi gue bisa bilang gitu worth. Cuman gue nggak tahu karena ini gue belinya online juga. Kalau misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman yang pernah nge-thrift secara online maupun online, menurut kalian gimana? Worth it nggak? Kalau misalkan worth it, tulis di comment section. Kalau nggak worth it, tulis di comment section kira-kira kenapa nggak worth it. Apakah mendingan gue beli baru deh kayaknya ya, atau gimana, boleh aja diramaikan dan sharing-sharing aja
Karena Aca belum pernah nge-thrift guys. Iya, gue belum pernah nge-thrift loh guys. Jadi coba dong guys yang pernah nge-thrift nih, boleh dong sharing-sharing. Karena gue jujur jadi penasaran banget ya habis denger ceritanya si Caca nih. Jadi siapa tahu kalian bisa ngasih insight yang menarik buat kita semua ya nggak sih Ca? Buat dari yang belum pernah nge-thrift, pengen nge-thrift, ataupun udah sering nge-thrift, itu bisa banget ya di sharing gitu di comment section ya. Sebenarnya kita perlu kan, menurut gue at least sekali lah seumur hidup kita perlu Iya, untuk mencoba euforia nge-thrift. Ya kan, Iya. apalagi offline gak sih, bakal seru banget. Bener banget. Jadi emang euforianya ini tuh mungkin kayak yang di brandingin atau yang dijual dari thrifting gitu, karena mungkin banyak orang yang bisa dibilang FOMO kali ya Ca, untuk kayak ngeliat orang-orang nge-thrift gitu. Jadi emang patut sih dicobain gitu sekali seumur hidup ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya ya, gue tuh kemarin pas lagi nge-thrift lumayan kepikiran dan sedikit merasa bersalah. Nggak tahu deh dikit atau banyak, tapi gue lumayan merasa bersalah soalnya gue pernah lihat dan pernah dengar juga katanya tuh si thrift ini masih abu-abu statusnya, entah ilegal apakah sudah legal, gue masih nggak paham deh. Dan itu legal ilegal itu berdasarkan secara hukum, secara perekonomian negara, karena katanya merugikan negara dan lain-lain. Lo sebagai anak ekonomi, karena ada lo di sini, kita bahas perekonomian aja. Dan menurut lo gimana sebagai anak ekonomi? Oke, jadi sebenarnya nih ya, menurut pendapat gue, jadi karena keberadaan thrifting ini tuh kan berasal dari impor ya, Ca, mostly gitu. Kayak dari misalkan secara yang kita tahu itu kan orang-orang tuh biasa beli thrift tuh kayak misalkan let's say di Pasar Senen, itu kan banyak banget tuh Ca barang-barang dari impornya kan. Nah, jadi thrifting itu yang berasal dari barang-barang impor ini bisa dibilang itu termasuk ke dalam barang selundupan atau ilegal, Ca. Karena barang-barang bekas tersebut tuh enggak membayar bea dan cukai yang mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara kita. Nah, selain itu, thrift impor itu juga udah merugikan produsen UKM tekstil dikarenakan kurangnya permintaan dan juga udah memangkas pangsa pasar sebesar 12-15% loh. 12, 15? Iya. Gede sih, lumayan. Iya, jadi hal tersebut itu tentunya berujung pada turunnya pendapatan produsen dan juga brand pakaian dalam negeri. Kayak kasian juga nggak sih misalkan UMKM yang mungkin masih merintis gitu. Setuju. Iya, jadi thrift ini dianggap ilegal karena dapat berisiko untuk menurunkan pendapatan pajak, terus juga dapat memberikan dampak pada pelaku usaha mikro kecil menengah atau bisa dibilang UMKM, dan juga menurunnya minat terhadap produk dalam negeri kita. Wah, gue telaah lumayan banyak impact dan dampak negatifnya ya. Berarti kesimpulannya, gue melihat lo menyimpulkan ini sebagai, bisa dikategorikan sebagai ilegal gak sih, Ca? Perlu dicatat ya sebenarnya, kalau semisal larangan ini tuh hanya berlaku untuk pakaian bekas impor gitu. Oh, hanya impor aja berarti? Iya, jadi thrifting barang dalam negeri seperti kayak let's say di pasar loak ataupun garage sale itu masih diperbolehkan, Ca. Karena itu thrifting yang tidak sepenuhnya ilegal. Karena memang mungkin kalau misalkan kayak garage sale gitu ataupun pasar loak, itu kan mostly tuh kita bisa ngelihat pakainya mungkin barang lokal gitu kan ya, Ca ya. Iya ya, dan nggak melewati pengiriman juga nggak sih? Jadi nggak ada bea cukainya. Nah, jadi bisa dibilang kalau misalkan thrifting itu tidak sepenuhnya ilegal, itu karena ada aturan utama yang melarang impor pakaian bekas, yaitu adalah Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 40 tahun 2022. Nah, jadi Permendak ini tuh mengubah Permendak sebelumnya yang juga telah melarang impor barang tersebut. Larangan ini tuh juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan gitu, Ca. Wow, sangat berdasarkan data dan fakta yang ada, guys.
Thank you Aca for sharing. Dan lagi teman-teman feel free untuk saling mengingatkan kalau misalkan gue dan Aca ada salah, karena kita juga masih belajar. Siapa tahu yang dengerin podcast ini ada anak hukum atau anak ekonomi atau anak Boleh siapapun. Iya, atau anak siapapun tapi mengerti mengenai hal ini, feel free untuk sharing-sharing dan klarifikasi di bawah supaya gue dan Aca kalau misalkan salah juga kita tahu ternyata yang benar tuh ini gitu. Nah, bener banget. Coba dong, Ca, kalau misalkan dari segi kesehatan masyarakat, itu kan setahu gue tuh belajar juga tentang lingkungan. Iya nggak sih, Ca? Iya ya, bener. Gue belajar tentang lingkungan. Kayak tanya gue tentang lingkungan, please. Oke, kalau lu mau maksa. Nah, itu gimana tuh, Ca, menurut lo? Kalau dari segi lingkungan nih. Dari segi lingkungan ya, tapi ini menurut gue, kalau misalnya salah lagi dan lagi, silakan untuk diterabas aja guys. Kalau menurut gue pribadi, gue melihatnya lumayan positif karena ini menurut logika gue ya, itu tuh jadinya secara nggak langsung kayak mengurangi limbah tekstil ya sih. Jadinya kayak barang-barang pakaian-pakaian yang masih layak pakai tuh yang seharusnya atau biasanya itu langsung dibuang, itu tuh karena ada fenomena thrifting ini jadi nggak langsung dibuang, jadi entah ya dijual-jual lagi gitu. Jadi jadinya keputar gitu, jadi nggak banyak limbah tekstilnya karena kan setahu gue kain itu kan lumayan lama untuk di recycle kan. Jadi menurut gue lumayan positif. I see. Alhamdulillah ya, ada tambahan sisi positif lagi nih guys. Alhamdulillah, nggak merasa bersalah banget. Iya, jadi mungkin dari ceritanya si Caca ini, dari knowledge-nya si Caca ini juga mungkin bisa jadi manfaat banget nih buat kalian yang mungkin masih bisa misuh sebenarnya thrifting tuh worth it atau enggak, legal atau enggak, ataupun bermanfaat atau enggak untuk kita untuk kita perjualbelikan ataupun dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi gimana nih guys, dari hasil ngobrol dan diskusi kecil kita nih, menurut kalian apakah thrifting itu worth it? Dan kayak kalau misalkan kalian punya cerita ataupun punya opini, kita tuh feel free loh untuk diskusi dan ngobrol di kolom komentar. Kita ingetin lagi nih, sekali lagi nih, supaya nggak ada yang lupa lagi ya. Jangan lupa di komen kalau misalkan ada something yang mungkin kalian pengen sampaikan soal thrifting ini. Betul sekali. Menurut kalian apakah thrifting worth it? Kalau menurut gue, selama harganya masih oke, menurut gue worth it. Kalau Aca nggak tahu karena dia belum pernah thrifting. Ayo dong Aca cobain sekali thrifting. Iya, nanti gue bakal mungkin thriftingnya di tempat-tempat yang mungkin sekiranya tuh bisa nge-up lagi kali ya barang-barang lokal kita yang mungkin tadinya terbelakang, lalu bisa memajukan lagi. Tambahkan lokal produk dulu guys. Iya, tambahkan lokal produk dulu. Tuh. Oke, gue mau ngingetin lagi buat kayak mau teman-teman khususnya kayak mau PN yang punya bisnis dan mau untuk gue dan Aca promosiin, boleh banget langsung DM ke Instagram apa Ca? @jempol_talks. Iya, jempol talks ya guys di Instagram, DM aja langsung, tanya aja Min, ada info UMKM UPN nih Min, tolong promosiin dong Min. Aduh, Caca. Iya. Dan di @jempol_talks ini nih bakalan banyak referensi yang bakalan berguna banget loh buat kalian. Kalau misalkan sekiranya kalian butuh insight untuk beli makanan atau barang-barang yang lucu-lucu, gemes-gemes, boleh banget nih langsung di stok ya jempol_talks. Yes, betul sekali. Karena siapa tahu kalian bosan dengan makanan-makanan yang ada di sekitar Ponlab atau Limo, bisa banget beli di Jempol Talks. Sebenarnya bukan beli di Jempol Talks ya, maksudnya beli yang ada di Jempol Talks kayak gitu. BTW sebenarnya sejujurnya gue haus. Kita udah lumayan lama ngobrol, Ca. Apakah Aduh, kita iya harus lagi. mengudahi ini atau kita lanjutkan saja? Iya ya, nggak kerasa banget nih, udah lumayan lama nih ya Cak kita ngobrolnya. Aduh, sedih banget ya, harus berpisah. Sedih banget.
Iya, tapi jangan khawatir ya, karena podcast ini akan hadir di setiap tanggal 25 loh guys. Betul sekali. Bayangkan Iya. 25 kali, setiap tanggal 25 ada kita. Mm-mm. Kalian kalau misalkan nanti kalau lagi di jalan ataupun kayak lagi gabut, itu bisa banget ngisi luang untuk dengerin kita, karena kita pastinya bakalan membawain setiap bulannya itu topik-topik yang gak kalah seru ya nggak sih, Cak? Betul. Akan beda-beda. Ditambah Iya, dengan, beda-beda. apalagi kalau misalnya ada request topik dari kalian. Wah, Iya, wah, itu bikin gue sama Caca lebih semangat lagi sih, jujur pastinya. banget. Banget. Iya. Wow. Oke, thank you ya Basis People udah dengerin podcast ini. Semoga teman-teman suka dan podcast ini bisa bermanfaat dan sedikit menghibur teman-teman semuanya ya. Tetap Amin, semangat. amin. Iya, amin. Tetap semangat kuliah dan jangan lupa jaga kesehatan ya semua. Iya, tetap semangat kuliah guys. Walaupun kuliah ini sungguh luar biasa, kita usahakan gelar sarjana itu. See you di tanggal 25 bulan depan guys, di jam 7 malam, karena kita akan balik lagi untuk nemenin kalian. Bye-bye. See you Basis People. See you Basis People.